Selamat sore, nama saya Hilmi Bulur. Saya seorang dosen di Teknik Pertanian, di Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Manado. Saya telah berkarir di Fakultas Pertanian ini sejak tahun 1993, dan ini informasi tentang diri saya yang lengkap mengenai NIP dan NIDN. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan bagian-bagian yang akan dipelajari di dalam mata ajaran yang saya sangat sukai, yaitu pelajaran kalkulus. Kita lihat pada umumnya mata kuliah kalkulus ini akan meliputi fungsi bukan dalam artian kegunaan, tetapi konsep fungsi di dalam matematika. Kemudian limit, turunan, integral, serta aplikasi dari turunan maupun integral. Itu umumnya yang sering terjadi. Dan saya akan secara khusus pada kesempatan ini mau mengatakan, walaupun ini kajian yang biasanya diberikan, fungsi kita lihat di sini, tetapi untuk situasi dan kondisi di Universitas Samratulangi yang telah saya jalani sejak 1993, ternyata kelemahan utama dari para mahasiswa umumnya adalah bagian matematika dasar, meliputi contoh perkalian dasar 6 kali 7. Banyak sekali mahasiswa yang tidak tahu. Bagaimana berapa KPK 6 dan 10? Banyak mahasiswa tidak tahu. FPB 8 dan 12 berapa? Banyak mahasiswa tidak tahu. Juga operasi penjumlahan pecahan serta persamaan. Bila kita diharuskan mencari nilai X dan 3X sampai 25 sebenarnya negatif 6/7, saya dapati untuk bagian ini saja banyak. Kalau dari ada 50 orang yang sanggup mengerjakan bagian persamaan ini, saya menduga rata-rata tidak lebih dari 3 orang. Dari 50 orang sanggup mencari nilai X. Dan ini semuanya sangat penting di dalam pengertian semua bagian di sini. Jadi suatu misi saya yang telah saya bangun sejak lama, yaitu sebelum mengajar bagian kalkulus, saya harus membahas secara sungguh-sungguh bagian-bagian mendasar yang mana anak-anak atau mahasiswa tidak mengetahui atau tidak menguasai dengan mantap. Ya. Karena itu saya bersyukur untuk beberapa kali kesempatan saya diberikan waktu untuk menjelaskan kepada mahasiswa hal-hal yang mendasar ini, dan selama ini saya bersyukur mereka mengapresiasi untuk pelajaran kalkulus tidak langsung dimulai dari konsep-konsep seperti yang biasa dituliskan pada saat ini, tetapi dimulai saya memperkirakan sekitar 3-4 minggu saya akan harus membahas secara sangat intensif bagian-bagian mendasar yang amat sangat dibutuhkan untuk masuk pada topik-topik yang disebutkan di sana. Tanpa penguasaan yang baik di sini, tidak akan ada orang menguasai kalkulus dengan sangat baik. Itulah menjadi suatu obsesi saya, kerinduan saya setiap kali saya mengajar kalkulus, dan setiap kali saya melihat tantangan-tantangan di dalam perhitungan-perhitungan maupun logika-logika yang diperlukan oleh mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita akan masuk pada pertemuan kelima. Apakah ada yang masih ingat kita bahas apa di pertemuan keempat yang lalu? Lupa. Kita membahas pada pertemuan yang lalu adalah fungsi trigonometri, ya. Nah, memang saya sadar waktu saya juga mempelajari trigonometri, ini bukan suatu hal yang mudah dipahami pada satu kali pertemuan. Jadi izinkan saya untuk pagi ini saya mereview sedikit. Nah, untuk trigonometri saya tekankan pada minggu lalu, Anda harus mengenal satu kata, yaitu SOHCAHTOA. SOHCAHTOA itu berasal, ini suatu akronim ya. Sin alpha misalnya adalah sama dengan opposite
dibagi dengan hipotenus. Jadi kalau saya punya satu segitiga di sini siku-siku, ini adalah alfa, di depannya atau opposite, ada misalnya ini B, ini A, ini C. Opposite-nya adalah B, jadi B dibagi hipotenus, ini C. Ya. Kemudian itu kemudian cahnya ini adalah cosine alfa adalah adjacent. Nah ini adjacent. Ini nama sisinya adjacent. Maksudnya yang berdekatan dengan alfa, yaitu adjacent dan hypotenuse. Nah, cah ini cosine itu adjacent dibagi hypotenuse. Ya. Hypotenuse adjacentnya adalah A per C hypotenuse, dan yang terakhir adalah TOA, yaitu tangent alfa adalah TOA opposite limit dan kekontinuan. Tapi saya mau membagi ini menjadi dua subbagian. Saya akan membahas dulu ini limit, baru habis itu kita bahas kekontinuan. Tetapi saya mau ingatkan dulu bahwa kekontinuan ini tidak terlepas dari limit. Tapi kalau kita mengerti limit, kita akan bahas. Oke, pagi ini kita akan masuk ke satu materi yang sangat penting, dan tanpa topik ini kita tidak akan memiliki satu mata ajaran yang namanya kalkulus. Topik apa itu? Topiknya adalah limit. Ya. Topiknya adalah limit. Limit ini dirumuskan dalam waktu yang begitu lama. Tapi sebelum kita masuk di dalam materi yang sangat penting ini, kita akan melihat kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ingat, bila kita punya fx adalah x tambah 2 misalkan, bila kita punya f5, ini akan menjadi 5 tambah 2, yang dalam hal ini kita tahu sama dengan 7. Begitu juga kalau kita punya f negatif 6, maka ini akan menjadi negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Ya. Dan saya pikir kita harus tahu sekali bahwa kalau kita punya fx sama dengan x tambah 2, f5 ini adalah 5 tambah 2. Pas, x-nya bernilai pas di 5. Sehingga hasilnya bisa di 7. Begitu juga kalau x diganti dengan minus 6 atau negatif 6, ini akan menjadi negatif 6 tambah 2. Dan kita ingat lagi, untuk masuk ke materi yang ini, dalam hal ini x pas memang tepat berada di negatif 6. Nah, saya ingatkan lagi, untuk materi fungsi ini, kita ada tugas yang akan harus dimasukkan sebelum hari Jumat. Ya. Sebelum hari Jumat berakhir, jadi saya minta dimasukkan secara online. Di Jumat 24.00 sudah harus masuk, ya. Tugas mengenai fungsi. Nah, sekarang kita kembali masuk ke topik limit. Ya. Limit ini begitu penting, sehingga ada satu pengarang buku kalkulus, dia merumuskan kalkulus itu adalah aljabar tambah limit. Jadi kalau ada orang berani mengajar kalkulus tanpa menyertakan limit, sebenarnya dia tidak mengajar, atau dia sedang tidak belajar kalkulus. Dia akan disebut kalkulus apabila ada aljabar tambah limit. Dan limit ini begitu spesial. Saya sebagai dosen sampai saat ini saya masih senang mempelajari limit. Ya. Topik ini menarik sekali. Kenapa dia menarik? Saya akan tunjukkan. Begini, coba Anda perhatikan contoh saya berikut ini. Kalau saya punya limit, katakanlah limit x kuadrat
kurang 9. Ini biasanya soal-soal pendahuluan di limit mempunyai bentuk seperti ini. Limit x kuadrat kurang 9 per x kurang 3. Saat x saya sebut dulu panah 3. Panah 3 dan buku-buku mengatakan kita membacanya mendekati 3. Mendekati 3. Bahasa Inggrisnya approaches, x approaches 3 atau x tends to 3. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau kita punya fx, katakanlah tadi x tambah 2, di F3, 3 tambah 2 sama 5, X-nya pas di 3. X-nya tepat di 3. Pertanyaannya, kalau X panah 3, itu maksudnya apa? Apakah dia bernilai sama dengan 3? Atau hanya mendekati 3? Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau saya bilang saya mendekati supermarket tersebut, saya ingin belanja dan saya menuju, saya bilang menuju supermarket tersebut. Satu saat saya akan sampai di supermarket tersebut. Ya. Nah, bagaimana dengan kata mendekati di sini? Kalau kita lihat di sini, X pas di 3. Nah, apa arti X panah 3 di sini? Ada orang menjawab pertanyaan ini seperti berikut. Dia langsung jawab begini. Limit X panah 3, dia faktorkan X kuadrat kurang 9, ini berarti X kuadrat kurang 3 kuadrat, yang dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini bisa ditulis menjadi A min B kali A tambah B. Di sini menjadi X kurang 3 kali X tambah 3. Pemfaktorannya. Berarti di sini dia langsung faktorkan X kurang 3 dikali X tambah 3 dan dibagi X kurang 3. Sampai di sini kita belum mempelajari limit ini. Sebab ini hanya aljabar biasa. Kita memfaktorkan X kuadrat kurang 9 dengan menjadi X min 3 X tambah 3 dan dibagi dengan X kurang 3. Ada satu masalah di sini yang saya perhatikan dalam pengalaman saya mengajar kalkulus, yaitu begitu mudahnya orang mengatakan X kurang 3 dibagi X kurang 3 sama dengan 1. Saya punya masalah dengan langsung pencoretan ini. Seringkali mereka tidak mengerti mengapa ini bisa dibagi atau dicoret sehingga menjadi 1. Saya sering bertanya, kenapa ini bisa dibagi? Mereka menjawab, banyak mahasiswa atau siswa menjawab, oh ini karena sama. X min 3 dan X min 3 coret, dibagi jadi 1. Padahal ada masalahnya di sini, yaitu arti X panah 3 di sini. X panah 3 di sini berarti hanya mendekati. Kalau saya bilang saya menuju supermarket atau mendekati supermarket, satu saat saya sampai di supermarket kalau saya ingin belanja. Tetapi di limit ketika kita mengatakan X panah 3, X mendekati 3, sebenarnya X hanya mendekati dan tidak pernah pas di 3. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini hanya sama dan dibagi, saya sering membuat satu contoh seperti ini. Kalau 0 kali 6 dibagi 0, apakah dia sama dengan 6? Tidak. Salah. Ini salah. Ya. Jadi ini undefined. Ini harusnya jawabannya undefined atau tidak didefinisi. Terus bagaimana di sini? Apakah dia menjadi 0 per 0? Ternyata tidak. Ya. Karena X hanya mendekati 3 dan tidak pernah sampai di 3, maka di sini tidak pernah 0. X min 3 di sini saya boleh kasih catatan. Catatan yang sangat penting. Catatan. X min 3 tidak pernah 0 dalam hal ini. Tidak pernah 0 dalam hal ini. Karena X min 3 tidak pernah mencapai 0, karena X tidak pernah capai 3, maka ini bisa dibagi.
Jadi ini bukan hanya sekedar sama, tetapi limit menjamin bahwa X min 3 tidak pernah nol. Karena itu memang bisa dibagi. Ya. Karena tidak pernah X min. Di dalam matematika, di teori analisis, ini bisa terjadi karena di pengertian ini, limit fx ketika x menuju c akan sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua epsilon lebih besar dari 0 ada delta lebih besar dari 0, sehingga jika x min c di sini harga mutlak lebih kecil dari delta lebih besar dari 0, maka harga mutlak fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Ya. Jadi kita lihat di sini, kita bila fokus di sini, x min c ini harus lebih besar dari 0, dan itu artinya x harus berbeda dari c. Jadi ini yang saya lingkari di sini. X min c harga mutlak harus lebih besar dari 0, maka x harus berbeda dari c. Maka di sini x harus berbeda dari 3. X tidak pernah sampai di 3. Berarti ini tidak pernah mencapai 0 per 0. Dan dengan ini bisa dibagi, boleh saya tambah. Jadi ini limit x tambah 3, x menuju 3, dan ini ada komplikasi di sini sebenarnya. Tetapi untuk sementara kita boleh substitusi dia menjadi 6. Tapi kita mesti ingat 6 ini bukan berasal dari 3 tambah 3 saja. Tetapi ini sebenarnya ada komplikasinya. Komplikasinya di mana? Karena kita sepakat di sini X tidak pernah mencapai 3, hanya mendekati 3. Dan nanti di pertemuan berikut atau di jam-jam berikut, saya akan menerangkan mengapa jawabannya akan 6. Walaupun X tidak pernah mencapai 3. X hanya mendekati 3. Dan inilah salah satu keindahan yang luar biasa dari konsep ini. Limit di sini X tidak pernah 3, tapi limit X tambah 3 ketika X mendekati 3 bernilai 6. Dan ini bukan hasil substitusi. Kenapa bukan hasil substitusi? Karena kita kalau substitusi, kalau kita cuma pikir substitusi, X di sini tidak boleh dijamin, tidak boleh sama dengan 3. Tetapi ketika X tambah 3, sini akan menjadi 6. Saya akan terangkan pada kesempatan berikut. Tapi kita bisa melihat ada keindahan yang luar biasa yang kita harus pelajari dari limit, yaitu limit bedanya ketika fx sama dengan x tambah 2, f3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita lihat di sini 3 adalah nilai x tepat di 3. Kalau di sini limitnya hanya menuju 3 atau mendekati 3 dan tidak pernah sampai di 3. Ya. Ada pertanyaan tentang konsep ini? Apa ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Menteri. Kira-kira dalam penggunaan limit ini, jika kita menerapkannya dalam kehidupan nyata, kira-kira apa yang dapat kita terapkan di mana? Bagaimana? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan konsep limit ini? Nah, ini suatu hal yang sering sekali ditanyakan. Sebenarnya pertanyaan Rapoti mirip sekali dengan pertanyaan seperti ini. Saya buat kalimatnya yang agak berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Kalau begitu, kalau kalkulus memang secara intensif menggunakan limit,
Dan memang itu inti dari kalkulus. Terus kalkulus gunanya di mana? Sama saja dengan konsep limit ini dipakai di mana? Nah, coba kita lihat beberapa contoh ya. Terutama di dalam penentuan luas. Penentuan luas, katakanlah ada suatu tempat yang tidak beraturan, tapi bisa didekati mungkin dengan fungsi. Dan kalau kita mau mencari luas di dalam daerah seperti ini, kita akan menggunakan luas kecil-kecil yang telah kita ketahui bersama. Katakanlah kita yang tahu bersama persegi panjang. Jadi luas di sini kita akan bagi atas beberapa persegi panjang. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita bagi atas beberapa persegi panjang, masih ada selisih di sini. Lihat, ini selisih tidak pas betul. Tapi kalau jarak ini dibuat menjadi sangat kecil, jarak persegi panjang ini dibuat menjadi sangat kecil, maka dia akan makin mendekati kurva yang sebenarnya. Disitulah keindahan konsep limit ketika kita membuat nanti delta x di sini menuju 0. Kalau delta x ini menuju 0, dia akan dapat menghitung luas persegi panjang di bawah kurva berikutnya. Saya akan menambah beberapa contoh di kesempatan berikut. Tapi untuk kehadiran pada hari ini, saya mohon Anda melihat token yang disiapkan untuk kehadiran adik-adik pada hari ini. Terima kasih. Tutup. Oke, selanjutnya akan ada tugas tambahan mengenai konsep ini yang akan saya berikan di portal Unsrat, dan nanti Anda tinggal melihat. Nanti jangan pakai portal, nanti kita diminta blended learning. Langsung aja kasih soalnya apa. Oke. Kalau begitu, saya akan membuat beberapa soal yang mirip dengan ini yang boleh Anda kerjakan di rumah. Pertama, limit x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3 saat x menuju 3. Kemudian yang kedua, limit x kuadrat kurang 25 per x kurang 5 di saat x menuju 5. Ya. Dan satu lagi yang sederhana saja, limit x tambah 3 ketika x menuju 10. Nah, 3 soal ini saya harapkan Anda bisa kerjakan dan Anda coba dan Anda lihat perbedaan nanti di nomor 1, 2 dengan nomor 3. Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya. Dan jangan lupa tentang 3 nomor ini dan juga kehadiran yang akan diberikan melalui token. Terima kasih.